Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas berbagai macam karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga kita masih menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian. Salat sering salam dan berbahagia juga kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat serta umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita yaitu syarah hadis riwayat Bukhari Muslim. Tema pada pagi hari ini yaitu bacaan dalam sholat. Pembahasan dalam bab ini berkisar pada masalah bacaan Al-Fatihah dalam sholat. Sahkah sholat tanpa bacaan Al-Fatihah? Pembahasan juga berkisar pada topik-topik tidak cukupnya bacaan Al-Fatihah di dalam sholat, disyariatkan bacaan surah Al-Fatihah dan lain-lainnya. Di dalam hadis ke-94 yang artinya dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah Al-Kitab. Surat Al-Fatihah merupakan induk dan ruhnya Al-Quran karena ia menghimpun berbagai jenis pujian dan sifat yang tinggi bagi Allah. Pada kata kekuasaannya, hari kebangkitan dan pembalasan, ibadah dan tujuan, yang semua ini merupakan jenis-jenis tauhid dan tahlil. Kemudian Al-Fatihah juga mencakup doa yang paling utama, permohonan yang paling diharapkan, dan permintaan keselamatan dari jalan orang-orang yang ingkar dan sesat ke jalan orang yang berilmu dan beramal sebagaimana yang ditetapkan bersalah untuk mengikuti jalan yang wajib. Karena itulah Al-Fatihah wajib dibaca setiap rakaat, yang keabsahan sholat tergantung pada pembacaannya dan hakikat sholat seperti yang ditetapkan syariat dinafikan jika ia tidak dibaca. Penafian hakikat sholat yang syariah ini dikuatkan apa yang dikatakan Ibnu Huzaimah dari Abu Hurairah secara marfu, sholat tidak cukup jika di dalamnya tidak dibaca Ummul Quran. Namun perbedaan pendapat di kalangan ulama seperti yang sudah disebutkan di atas. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang disyariatkan adalah membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Hanya saja mereka juga memperbolehkan sholat tanpa membaca Al-Fatihah, meskipun bagi orang yang mampu membacanya. Yang benar adalah pendapat jumhur yang menetapkan Al-Fatihah bagi orang yang mampu membacanya. Dari mereka masing-masing sudah disampaikan di dalam bagian terdahulu, dan sepakat wajibnya bacaan Al-Fatihah bagi imam yang sholat sendirian. Mazhab Hanafi berbicara dengan hadis barang siapa sholat di belakang imam maka bacaan imam merupakan bacaannya. Mereka juga berbicara dengan firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 204, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang. Adapun mazhab Syafi'i dan orang-orang yang bersependapat dengan mereka berbicara dengan yang disebutkan dalam bab ini, mereka menanggapi hadis barang siapa sholat di belakang imam dan seterusnya dengan apa yang dikatakan Ibnu Hajar dengan semua jalur yang catat sehingga tidak dapat dijadikan hujah. Adapun ayat dan apabila dibacakan Al-Quran sedikit atau sejenisnya merupakan bacaan yang bersifat umum untuk setiap bacaan, sedangkan hadis Ubadah bersifat khusus berkaitan dengan Al-Fatihah. Kesimpulan hadis yang pertama, kewajiban membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat sholat selagi ada kemampuan untuk membacanya. Kedua,
sengaja mengerjakannya, orang bodoh dan orang lalai, karena ia merupakan rukun dan rukun-rukun tidak dapat digugurkan secara mutlak. Ketiga, seperti yang sudah disampaikan, yang paling benar di antara tiga pendapat ini bahwa makmum wajib membaca Al-Fatihah dalam sholat, tidak nyaring, dan baca itu gugur bagi dirinya dalam sholat nyaring, karena dia harus mendengarkan bacaan imam. Demikian tadi satu buah hadis tentang sahnya sholat dalam hal ini membaca Al-Fatihah dari berbagai pendapat mazhab. Memang ada beberapa yang memberikan pendapat, terutama di kalangan mazhab Hambali. Jadi dia menggunakan hadis atau ayat Al-Quran. Apabila baca Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang. Artinya kita sebagai makmum cukup mendengarkan imam, namun dari semua ini kesimpulannya adalah hadis terkait dengan Al-Quran tadi, bahwa ada pengkhususan bersifat khusus, yaitu hadisnya berkaitan dengan Al-Fatihah. Jadi ayat Al-Quran tadi bacaannya yang bersifat umum yang kita dengarkan. Kalau Al-Fatihah itu wajib dibaca. Jadi ini yang dijelaskan oleh Syafi'i. Oleh karena itu, dari kesimpulan tadi sudah jelas bahwa Al-Fatihah dibaca setiap rakaat di dalam sholat, dan batalnya sholat kalau meninggalkan bacaan Al-Fatihah itu orang yang tidak membaca, di kesimpulan sini dijadikan sholatnya batal. Jadi dijelaskan seperti itu. Bahkan yang ketiga, ketika kita menjadi makmum, apabila kita membaca Al-Fatihah tidak perlu dikencangkan suaranya, cukup imamnya saja yang membaca Al-Fatihah secara nyaring. Demikian, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat, terutama bagi saya pribadi, karena ini juga menyangkut di dalam sholat kita, dan mudah-mudahan juga sholat kita jauh lebih baik dengan terus kita sampaikan kajian seperti ini, walaupun satu buah hadis, dan tentunya ini sangat bermanfaat, karena kita tahu bahwa sholat ini merupakan yang pertama kali hisab nanti. Jadi kita harus benar-benar sholatnya tentunya dengan aturan atau contoh bagi Rasulullah SAW. Demikian dari saya, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.